Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Pertama, subbabnya adalah tentang satuan sudut, yaitu derajat dan juga radian. Besar sudut satu putaran itu adalah 360 derajat. Jika jari-jari lingkaran adalah R, maka panjang kelilingnya adalah 2VR. Kalau panjang jari-jarinya adalah R. Nah, satu radian 360 derajat itu sama dengan R per 2VR. Dari sini kita peroleh bahwa, nah, ini 180 derajat bagi 2. Berarti pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kita akan mengubah sekarang satuannya kalau dari derajat bagaimana menjadi radian, dan juga sebaliknya bagaimana kalau dari bentuk radian menjadi bentuk derajat. Contohnya seperti ini. Jika kita diminta untuk mengubah 3/4 pi radian menjadi bentuk derajat, maka caranya adalah 3/4 pi radian ini dikali dengan 180 derajat per pi, ya kan pi-nya kita pindahin ke sebelah kanan, jadi 180 derajat per pi, sama dengan berapa? Pi-nya coret, kemudian tinggal 180 derajat dikali 3/4. Nah, 180 dibagi 4 adalah 45 derajat, 45 dikali 3 adalah 135 derajat. Kemudian, beginilah cara mengubah radian menjadi derajat. Kita tinggal mengalinya dengan, jadi dari radian menuju derajat. Dari radian menuju derajat, kita tinggal dikali dengan 180 derajat per pi. Bagaimana dari derajat menuju radian? Berarti 210 derajat itu, ini 180-nya kita bagi ke sana. Kita pindahin sekarang. Kalau tadi pi dipindahin ke kanan, sekarang 180-nya kita pindahin ke kanan. Berarti akan menjadi dikali pi per 180 derajat. Sehingga hasilnya adalah ini 210 dibagi 180 sama-sama dibagi 30, sehingga di sini 7, di sini 6. Maka 7/6 pi radian. Seperti itu aja. Jadi kalau dari derajat menjadi radian, itu caranya adalah dikali dengan pi per 180 derajat. Kemudian yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri itu adalah sinus disingkat jadi sin, cosinus disingkat cos, tangen disingkat jadi tan, kosekan bisa disingkat kosek atau CSC, sekan bisa disingkat SEC, atau kotang, dan juga kotangan bisa disingkat menjadi COT. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri ini? Perbandingan trigonometri ini bisa kita aplikasikan pada segitiga siku-siku. Sederhananya, misalkan di sini ada sebuah sudut pada sebuah segitiga siku-siku, sudutnya misalnya theta, maka di hadapannya sudut ini bisa kita namakan depan, kemudian hipotenusanya kita namakan miring, sisi miringnya yang di hadapan siku-siku, kemudian sisi lainnya ini di samping sudutnya. Oke, seperti ini penamaan kalau misalnya sudutnya di sebelah bawah sini. Bagaimana kalau sudutnya di sebelah atas? Bagaimana kalau sudutnya di sebelah atas? Misalnya sudutnya di sebelah sini. Maka yang depannya adalah, nih depannya yang ini. Miringnya tetap yang ini. Tetap yang di samping sudut siku, di depan sudut siku-siku. Dan sampingnya adalah yang ini. Nah, sin sudut theta adalah perbandingan antara sisi depan berbanding sisi miring. Sementara cos theta itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Lalu tan theta itu adalah perbandingan antara sisi depan
panjang sisi depan dengan sisi samping. Atau biasanya ini disingkat menjadi sin theta sama sin demi. Cos theta, cos sami. Demi depan miring, sami samping miring. Tan theta, tan desa depan samping. Nah, kalau kosekan, sekan dan juga kotangan ini adalah kebalikan dari sin, cos dan tan. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Sekan adalah kebalikan dari cos dan kotangan adalah kebalikan dari tan. Maksudnya berarti adalah kosekan theta, CSC theta itu adalah kebalikan dari sin, berarti dia miring per depan. Miring per depan. Kemudian sekan theta berarti kebalikan dari cos, dia adalah kebalikan dari cos, maka dia adalah miring dibagi sampingnya, sisi sampingnya. Lalu kotangan adalah kotangan theta kebalikan dari tangan, yaitu dia adalah samping dibagi depan. Bagaimana mengetahuinya? Triknya adalah kita lihat di singkatannya ini, di nama lengkapnya huruf ketiganya. Huruf ketiganya adalah S, berarti dia adalah kebalikan dari sin. Huruf ketiganya adalah C, kebalikan dari cos. Huruf ketiganya adalah T, kebalikan dari tan. Seperti itu cara menghafalnya, biar tidak keliru. Kosekan itu kebalikan dari apa? Apakah cos atau sin? Kita lihat huruf ketiganya S, sin. Kalau sekan, huruf ketiganya C, berarti kebalikan dari cos. Kalau kotangan, huruf ketiganya adalah T, berarti kebalikan dari tan. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh. Misalnya di sini saya punya sebuah segitiga A, B, C dengan masing-masing panjang sisinya adalah di sini panjang sisinya misalnya 6, lalu sisi miringnya 10. Nah, ditanyakan misalnya sin A berapa, sin cos A berapa, tan A berapa, kosekan A, sekan A, dan juga kotangan A. Nah, kotangan A, dari sin A, berarti kita harus cari tahu dulu, kalau sin A berarti sudutnya yang di sini, berarti kita harus cari tahu dulu sisi depan panjangnya berapa nih. Ya, panjangnya berapa kita manfaatkan dengan, misalkan ini adalah namanya A ya, A kecil. Berarti A kecil itu adalah pakai Pitagoras, A kecil kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ingat lagi Pitagorasnya. Kemudian berarti 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 36 A kuadrat ini. A kuadrat sama dengan, berarti ini adalah 64. Berarti A-nya adalah 8. Panjang sisinya, panjangnya 8. Berarti sini 8 cm, 8 satuan. Nah, sin A itu adalah sin tadi demi ya. Demi, depan miring. Berarti depannya adalah 8. Depannya 8, miringnya adalah 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 8 sama 10 sama-sama dibagi 2. Jadinya 4/5. Kemudian cosnya, cos adalah samping per miring. Sampingnya adalah 6. Sampingnya 6, miringnya adalah 10. Bisa disederhanakan menjadi 3/5. Kemudian tan A. Tan adalah depan per samping. Tan desa. Depannya berapa? Depan sudut A adalah 8. Samping sudut A adalah 6. Jadi 8/6. Bisa disederhanakan menjadi 4/3. Kosekan A. Kosekan A adalah kebalikan dari sin. Sin adalah 4/5. Berarti kebalikannya langsung aja 5/4. Sekan A. Kebalikan dari cos. Kalau cosnya 3/5 berarti sekannya adalah 5/3. Kotangan A. Karena tangannya adalah 4/3 berarti kotangannya karena kebalikannya dia adalah 3/4. Kemudian di trigonometri ada beberapa sudut istimewa. Salah satunya adalah, beberapa diantaranya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa? Misalkan di sini terdapat sebuah segitiga sama sisi.
segitiga sama sisi, berarti sisinya sebelah sini, satunya lagi, dan yang ketiga ini panjangnya sama. Misalkan panjang sisinya adalah A, ini juga A, ini juga A. Karena dia segitiga sama sisi, berarti ketiga sudutnya besarnya adalah 60 derajat. 60 derajat. Kalau kita belah di sini menjadi garis tinggi, dan ini menjadi sebuah sudut siku-siku, kalau dibelah sama besar, ini siku-siku berarti kan di sini menjadi 30 derajat, di sebelah sini juga 30 derajat. Di sini awalnya sepanjang ini adalah A, berarti di sepanjang sini adalah A per 2. Berarti kita punya sebuah segitiga kecil yang seperti ini bentuknya, kurang lebih ini 60 derajat, yang sebelah sini 30 derajat. Ini adalah A, ini adalah A per 2. Bagaimana panjang yang sebelah sini? Misalkan panjang yang ini tingginya adalah sisinya, berarti dapat kita peroleh, misalkan ini adalah X. Berarti X kuadrat sama dengan, ingat lagi Pitagorasnya, A kuadrat dikurang A per 2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh A kuadrat dikurang A kuadrat per 4. Kemudian kita hitung, kita samain penyebutnya 4. Kemudian ini jadi 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. Karena samain penyebut ya. Sehingga diperoleh 3A kuadrat per 4. Ini adalah X kuadratnya. Berarti X-nya adalah akar dari 3A kuadrat per 4. A kuadratnya bisa keluar akar karena dia bentuk kuadrat. 4-nya juga bisa keluar akar karena 4 itu adalah bentuk kuadrat dari 2. Berarti X sama dengan A per 2 akar 3. Nah, sekarang kalau sin 60 derajat. Pada sudut 60 derajat yang ini, sin adalah depan bermiring. X-nya tadi adalah setengah akar 3 ya, setengah A akar 3. 1 per 2A akar 3. Berarti sin 60 derajat, sin rumusnya adalah depan per miring. Depannya adalah setengah A akar 3. Miringnya adalah A. Berarti kalau kita bagi dengan A, hasilnya adalah setengah akar 3. Lanjut cos 60 derajat. Cos 60 derajat berarti sudutnya yang sebelah sini. Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya 60 derajat adalah A per 2. A per 2. Miringnya adalah A. Berarti kalau A-nya kita operasikan menjadi 1 per 2 saja. Ini 1 per 2 ya. Kemudian tan 60 derajat. Tan rumusnya adalah depan dibagi samping. Depannya adalah, depan 60 derajat adalah 1 per 2A akar 3. Sampingnya adalah A per 2. Ini A-nya kita bisa coret, operasikan. Per 2-nya juga sama-sama per 2. Berarti 60 derajat adalah, tan 60 derajat adalah akar 3. Kita udah memperoleh sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat adalah setengah. Lanjut, tan 60 derajat adalah akar 3. Sekarang silakan kalian coba bagaimanakah nilai sin, cos, dan juga tan untuk sudut 30 derajat. Untuk sudut 30 derajat, depannya adalah A per 2. Sampingnya adalah setengah A akar 3. Dan miringnya adalah A. Silakan dengan menggunakan rumus demikian, tentukanlah bagaimana sin 30 derajat, cos 30 derajat, dan juga tan 30 derajat. Selanjutnya, salah satu sudut istimewa lain adalah sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat kita bisa memanfaatkan sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki. Sebelah sini sama sebelah sininya sama. Oke.
Misalkan panjang sisi yang sama ini kakinya adalah P. Berarti di sini adalah kita akan cari tahu panjang sisi miringnya. Misalkan dia adalah X, berarti X kuadrat itu adalah dengan menggunakan Pitagoras, dia adalah P kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat tambah P kuadrat adalah 2P kuadrat. Sehingga X kuadrat adalah demikian menjadi X sama dengan akar dari 2P kuadrat. Maka karena P kuadrat adalah bentuk kuadrat, bisa keluar akar. Maka X-nya adalah P akar 2. Kemudian untuk sin 45 derajat, berarti di sini depannya adalah, nih kan kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, berarti di sini sudutnya 45 derajat, di sini juga 45 derajat ya, sama ya. Depannya adalah P, sampingnya adalah P, miringnya adalah P akar 2. Sin 45 derajat rumusnya adalah depan per miring. Depannya adalah P, miringnya adalah P akar 2. Sehingga diperoleh di atas 1 ya koefisiennya. Berarti jadi 1 per akar 2. Bisa kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Kemudian cos 45 derajat. Cos 45 derajat, cos rumusnya adalah samping dibagi miring. Sampingnya berapa? Sampingnya juga P. Sampingnya P ya, ini samping sudutnya P juga. Miringnya adalah P akar 2. Berarti perhitungannya nyaris sama seperti sin 45 ya. Atau malah sama banget. 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Berarti dia adalah 1 per 2 akar 2. Berarti sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 45 derajat juga setengah akar 2. Bagaimana dengan tan 45 derajat? Tan 45 derajat, berarti tan rumusnya adalah depan per samping. Depannya adalah P, sampingnya adalah P juga. Sehingga P dibagi P adalah 1. Berarti sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat juga setengah akar 2, dan tan 45 derajat adalah 1. Nah, di sini sudah selesai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu mulai dari dua sudut istimewa lain adalah 0 derajat dan juga 90 derajat. Tadi yang sudah kita cari adalah sin, cos, dan tan untuk 45 derajat dan juga 60 derajat. Tapi ini sudah ditampilkan secara lengkap tabel perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, tabel ini selain harus dipahami bagaimana mencarinya, juga beberapa harus dihafal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.